Cek satu. Iya, masya Allah ya. Storynya, mohon maaf ya Pak. Mohon izin guru saya berdiri Pak ya, Ibu ya, biar lebih kelihatan oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Semangat suaranya ya, tapi terlalu lambat sehingga jadinya balap-balapan ya. Coba kita jawab salamnya yang tegas ya, sebagaimana ciri anak-anak SD Negeri 005 ya. Gini jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Belum ya. Itu tadi contohnya nak ya, contohnya. Baik, Ustadz ulangi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa sudah ya, sudah semangat pokoknya ya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Kepala SD Negeri 005, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya cintai dan banggakan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan yang paling utama kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian kita dapat menghadiri kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita semua pagi hari ini dapat menambah keimanan kita sepulang dari sini, dan tentu saja memberikan keberkahan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Ya. Halo. Halo. Tidak usah panjang-panjang ya. Kalau Ustadz katakan halo, kalian jawab hai ya. Kalau Ustadz katakan hai, sebaliknya halo ya. Boleh ya? Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu Guru ya, karena ini yang isi di depan anak-anak ya. Jadi saya usaha untuk mengimbangi ya anak-anak ya, seperti itu. Halo. Hai. Iya. Tetap tertib ya. Kalau yang tertib nanti dapat hadiah ya. Jadi kalau Ustadz lihat ada yang tertib ya, itu tenang duduknya, dapat hadiah. Nah, kayak gini nih ya. Ini tertib anaknya ya. Ini langsung Ustadz kasih hadiah ini ya. Ini dapat hadiah dia ya. Ya. Kalau tertib dapat hadiah, itu masih banyak di situ. Itu kantong Doraemon, banyak kue-kuenya di dalam ya. Nah, kalau tertib, itu bisa dapat ya. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tujuannya nak. Ya. Yang paling utama adalah harus menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak menambah keimanan kita, maka percuma kita memperingati. Ya. Makanya kan ada saudara-saudara kita yang mengatakan ya,
Ngapain itu diperingati? Nabi sendiri tidak pernah memperingati kok. Wong sahabat sendiri tidak pernah memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi, ya. Ya itu Nabi, itu sahabat. Karena beliau-beliau sudah merasakan bersama Nabi. Kalau kita anak-anakku semuanya ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi jawabnya benar, ini dapat hadiah lagi nih. Masya Allah ya, dapat hadiah lagi dia. Sudah katakan nanti ya, nanti dapat dia ya. Iya. Menambah apa tadi? Menambah apa? Keimanan. Ini betul sekali. Sudah dapat hadiah lagi dia. Banyak hadiahnya dikeluarkan sama Ustaz. Ini dia. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadiah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadiah nak. Kenapa kemudian Allah memberikan hadiah kepada Nabi? Karena pada saat itu Nabi sedang dilanda duka, sedang bersedih hatinya. Kenapa? Ada yang tahu enggak kenapa pada saat itu Nabi itu sedih sekali? Ditinggal mana tadi? Angkat tangannya. Ditinggal pamannya. Tapi ada pertanyaannya lagi nih ya. Boleh maju nak? Boleh kasih jalan sama adik anunya? Masya Allah ya, sopannya anakku ya. Iya. Maju aja ke sini nak, maju sini. Sini aja berdiri. Nah sama Ustadz nak. Iya. Siapa namanya nak? Safa. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Tadi Ustadz katakan Nabi pada saat itu sedih karena tadi dijawab ditinggal pamannya. Siapa kira-kira pamannya yang meninggal dunia? Siapa ya? Aduh, ini Ustadz kembalikan kayaknya ini. Siapa? Abu Thalib, betul atau betul? Kurang nyari kayaknya, ndak ikhlas kalau Ustadz kasih coklat ke dia. Betul atau betul? Iya, Masya Allah ya, kembali nak ya. Masya Allah solehnya anakku siapa ya. Iya, anak-anakku. Nah ini dicamkan baik-baik. Nabi itu sedih hatinya karena apa? Karena ditinggal pamannya yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Walaupun anak-anakku ya, Abu Thalib ini tidak berislam sampai di penghujung akhir hayatnya, tapi semasa hidupnya pamannya ini begitu sayang dan cinta kepada Nabi. Bahkan karena Nabi ini kan ketika dia lahir nak ya, dia itu sudah menjadi anak yang yatim ya. Sudah yatim berarti tidak ada bapaknya ya. Nah kalau istilah di orang Arab itu hanya yatim saja, tapi kalau di Indonesia dilengkapi lagi, kalau tidak ada ibunya namanya piatu, jadi yatim piatu begitu ya. Nah jadi Nabi itu sedih nak ya, Nabi yang yatim tapi disayangi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi itu sudah menyampaikan risalah dakwah ya, orang-orang Quraisy itu nak, ketika Nabi itu sudah menyampaikan Islam itu tidak segan-segan memarahi Nabi, bahkan memukul Nabi ya. Nabi bahkan itu pernah nak ya, sholat di depan Ka'bah itu dikasih kotoran unta di kepalanya ini nak. Coba bayangkan, kalian tahu ndak kotoran itu? Tahu ndak? Jijik ndak? Jijik kan? Tapi itu pernah dialami oleh Nabi nak. Pernah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu menghakimi Nabi saking bencinya dia kepada ajaran Nabi. Bukan benci kepada Nabi nak ya, Nabi itu orang yang paling disayang di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu ya. Bahkan Nabi ini adalah orang yang paling terpercaya
Ada yang tahu enggak? Gelar terpercaya itu apa? Itu yang belakang dulu, yang belakang. Berdiri nak, berdiri. Langsung maju dia. Enggak apa-apa, maju sudah. Bagusnya diperbaiki dulu pecinya nah, songkoknya. Sudah bagus gak agak begini nah. Indonesia NU Nahdlatul Ulama, kumpulan para ulama, Masya Allah. Ini biar Pak Ibrahim ya. Apa tadi gelar yang disematkan oleh masyarakat Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum, namanya dulu siapa ya? Namanya siapa nak? Nabi Muhammad. Bukan nama. Namamu siapa nak? Rizky, Pak. Siapa? Aditya. Rizky Aditya. Kelas berapa? 5. Kelas 5 tadi. Safa kelas 6 ya. Ini kelas 5. Mudahan nanti ada yang kelas 4, ada yang kelas 3, ada juga yang kelas 2 ya. Kelas 1 juga. Tadi gelarnya apa kira-kira? Al-Amin. Gelarnya katanya Rizky Aditya Al-Amin. Betul atau betul? Kayaknya ndak ikhlas sekali kok, sedikit sekali suaranya. Betul atau betul? Iya, betul ya. Kita kasih hadiah ya Gia. Mudah-mudahan masih ada ini ya. Masih ada tahu. Nah, iya. Terima kasih lah, Masya Allah, Rizky Aditya soleh sekali ya. Iya. Sedikit ya, Pak Ibrahim ini namanya ini Pak Ibrahim ya, atau Ustadz Ibrahim. Tadi lupa tadi diperkenalkan di awal ya. Ustadz Ibrahim, nama lengkapnya itu Sandi Ibrahim ya. Sandi Ibrahim SPD ya. Dipanggil biasa Pak Ibrahim atau Ustadz Ibrahim kalau di sekolah. Ustadz Ibrahim juga mengajar di salah satu sekolah ya, namanya SMPIT Mutiara Rahma ya. Nah, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Gelar Al-Amin ya. Nah, Nabi itu orang yang paling disayangi di kalangan masyarakat Quraisy, sampai kemudian diberikan gelar Al-Amin. Jadi bukan dibenci karena dirinya Nabi, tapi dibenci karena apa yang dibawa oleh Nabi, ajarannya Nabi ya pada saat itu nah. Nah, kemudian pamannya Nabi ini selalu membela dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pamannya itu pasang badan. Pada saat itu ada orang-orang Quraisy, ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Abu Sufyan yang pada saat itu juga belum berislam. Ketika melihat Nabi mengajarkan Islam, dia sudah bersepakat untuk memukul Nabi, menghajar Nabi, bahkan tidak segan-segan katanya menghabisi Nabi. Tapi ada pamannya Abu Thalib, katanya, aku menjamin keponakanku ini, kalau sampai ada yang berani-berani menyakiti keponakanku, maka dia akan berhadapan dengan saya. Coba bayangkan, jadi dijamin. Nah, Abu Thalib ini memang juga masih berada di kalangan Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena apa? Dia juga tidak memeluk Islam, tapi karena dia saking sayangnya kepada keponakannya tercinta. Nah, kemudian pada saat itu pamannya meninggal. Sedih enggak kira-kira Nabi? Ya, kalau kalian coba meninggal, ya siapa yang paling menyayangi kalian? Contohnya misalkan orang tua kalian, sedih enggak kalian? Sedih kalian, ya. Sedih. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, ya, meninggal lagi istrinya Nabi. Siapa nama istrinya Nabi? Coba Ustadz ingin yang mana yang kelas 1? Kelas 1 ada? Oh, enggak ada kelas 1. Kelas 2? Oh, enggak ada juga. Kelas 3 berarti. Wih, kelas 3 ada. Ini nih yang pakai masker ini. Maju ke depan nak. Yang itu ya. Baju biru ya ini ya. Boleh maju ke depan nak. Iya. Masya Allah, soleh sekali nih. Iya, berdiri di samping Ustadz nak ya. Mohon maaf nak ya. Siapa namanya nak? Hanan. Wih, Hanan Ataki. Hanan siapa? Hanan Ataki memang namanya, benar. Wih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi Ustadz kayak Hanan Ataki juga nak ya. Amin. Amin. Iya, kelas 3 ya? Iya. Tadi Ustadz kan tanya itu. Tidak lama setelah meninggalnya istrinya Nabi, pamannya Nabi, meninggal lagi istrinya. Siapa nama istrinya Nabi? Istrinya Nabi?
Aisyah. Yang pertama sebelum Siti Aisyah. Abu Talib. Karena sudah di depan kita kasih tahu siapa namanya. Siti Khadijah ya. Tapi enggak apa-apa ya, karena sudah maju ke depan tetap dong dapat hadiah ya. Dapat hadiah. Ini Masya Allah ya. Luar biasa ya. Nah, meninggal lagi istrinya yaitu Siti. Semakin menambah kesedihan Nabi. Coba bayangkan ya, Nabi itu berdakwah siang dan malam, kemudian ditinggal orang yang biasa menjaga dakwah Nabi yaitu pamannya. Bahkan ditinggal lagi orang yang bisa mensupport Nabi, yang memberikan harta bendanya di jalan Allah. Jadi istrinya Nabi ini ada orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya sekali, tetapi ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hartanya itu dia habiskan untuk apa? Membantu Nabi dalam dakwahnya, semuanya. Bahkan di akhir hayatnya ya, menjelang detik-detik sakaratul mautnya, Ibunda Khadijah mengatakan, wahai suamiku, apabila engkau nanti hendak berdakwah, kemudian aku sudah meninggal, kemudian engkau hendak menyeberangi sebuah lautan dan tidak ada perahu, tidak ada dayung di sekitarmu, dan kemudian engkau masih mengetahui kuburku, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku untuk kau jadikan dayung. Bayangkan saking apa istrinya Nabi ini begitu sangat-sangat mensupport daripada atau mendukung dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu anak-anak. Nah, disitulah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan hadiah yaitu Isra dari mana? Isra dari mana? Mana dulu? Kelas 4 lagi. Tadi kan ada kelas 3. Kelas 4 dulu. Mana kelas 4? Angkat tangannya. Mana kelas 4? Oh, ini nih. Ini duluan yang tadi ya. Itu ya sampingnya ya. Ditaruh dulu tasnya Iya. Bangun dulu. Tadi kelas 3, sekarang kelas 4. Iya. Masya Allah. Siapa namanya Zaidan. Pakai Z. Oh iya, kelas 4 ya. Iya. Tadi pertanyaannya, Isra dari mana ke mana Nabi itu? Dari Batakan ke Manggar? Bukan. Masjidil Haram sama ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kayaknya orang Makassar juga, Aqsa ya. Aqsa ya. Boleh sama ya. Betul atau betul? Langsung besar suaranya, langsung besar membetulkan. Makanya hadiahnya besar juga ini. Nah, mana? Di sini Bang besar ini. Nah, ini dia besar suaranya ya. Iya. Karena kalian besar suaranya, jadi besar juga hadiahnya. Jadi Nabi itu anak-anak yang Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian dari situ beliau Mi'rajnya ke ada yang mau? Iya, yang akhwat ini tadi ya. Siapa? Mi'rajnya kemana? Maju dulu aja sini, pasti benar itu. Ayo. Maju dulu sini, ayo. Ya iya tadi yang akhwatnya belum ada ini. Ayo cepat maju sini ayo. Iya. Itu ada mic kayaknya kalau akhwat ini. Mana micnya pinjamkan dulu ke sana Iya. Sana. Siapa namanya Sakila. Akila. Oh iya, kelas berapa 5. Kelas 5 ya. Nah, tadi kan Nabi itu Isra dari Mekah atau Masjidil Haram
ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Nah, kemudian mi'rajnya Nabi itu kemana, nak? Ke langit ketujuh. Ke langit kemudian kemana? Ke arsnya Allah. Ke arsnya Allah. Betul dah, ke langit ketujuh. Betul ya? Masya Allah ya, betul sekali. Karena nyaring juga hadiahnya ya. Iya. Nah, anak-anakku semua, cek. Jadi pada saat itu Nabi itu berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan kemudian ke Sidratul Muntaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu ya, Nabi itu hanya perjalanan hanya 1 malam saja. Ya, 1 malam. Bayangkan itu. Sementara anak-anakku ya, jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Berapa? 1.200 km, nak. Bayangkan. Dari sini ke Samarinda aja itu berapa ratus meter aja, berapa ratus kilo aja, nak. Ini 1.000. Dan yang lebih membuat kita takjub pada saat ini, anak-anak, pada saat itu tidak ada kendaraan bermotor, tidak ada mobil, tidak ada kapal, apalagi pesawat yang super canggih. Ya. Tapi anak-anakku, atas izin Allah, Nabi itu naiki kendaraan yang disebut ini Insya Allah ini kayaknya kenal ini. Iya, oh iya, Allah, keren juga ini singkoknya ini ya. Perkenalkan siapa dulu namanya, nak? Revan. Iya. Tadi nak Revan, tidak ada kendaraan motor, mobil, apalagi pesawat, tapi Nabi itu bisa menempuh perjalanan hanya 1 malam saja 1.200 km. Naik apa kira-kira Nabi itu, nak? Onta. Naik onta. Betul atau salah? Kamu tanya dulu temanmu ya, siapa yang bisa membantu kamu? Ada yang bisa membantu dia? Nanti bagi 2 hadiahnya. Enggak apa-apa, yang akhwat aja sudah. Ya, yang akhwat maju ke depan sini. Iya, di sini tetap berdiri dulu ya. Iya. Mic-nya minta tolong dulu mic-nya, nak. Iya, kalau perempuan biar mic dikasihkan ya. Nih, mohon izin, nak. Ya. Perkenalkan dulu siapa namanya? Alifa. Di Akila sekarang Alifa. Kok yang akhwat ini namanya A semua? Curiga nanti Aisma ada juga di situ. Aziza, Afifa, oh enggak ada ya. Iya. Siapa tadi namanya, nak? Diulang namanya? Liva. Tadi kata temannya di sebelahnya Ustadz ini, Nabi itu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta. Betul atau salah itu? Salah. Kira-kira pakai apa kalau salah itu? Pakai ubok. Apa itu? Ini sudah dibentuk. Kamu nanti kasih hadiahnya sama temanmu ya? Hah? Iya. Pakai apa? Buruk. Betul atau betul? Iya, Masya Allah ya. Betul ya. Pakai buruk ya. Dimana memang pada saat itu kendaraan yang paling memungkinkan
untuk berjalan jauh, yaitu onta ya, tapi lambat. Nah, kalau naik onta itu bisa sebulan baru sampai ya, atau bisa jadi berminggu-minggu ya. Nah, karena dia betul ya, kita kasih hadiahnya. Kita tengok dulu hadiahnya, masih ada dah hadiahnya ya. Kita tengok dulu. Karena dua masih ya. Mana, jangan duduk dulu. Nah, ini. Satu ya. Yang temannya satu karena sudah maju, enggak apa-apa ya. Nanti diingat-ingat ya. Nah, kendaraannya namanya apa tadi? Susu. Buruk. Iya, Masya Allah ya. Seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anakku semuanya ya, pada saat itu tidak ada satupun masyarakat kafir Quraisy yang percaya kepada Nabi ya. Bahkan Nabi itu dikatakan pendongeng, penyihir, pesulap, dan yang semisalnya yang jelek-jelek lah begitu ya. Karena apa? Bahkan dikatakan Nabi itu pendusta ya. Karena mana mungkin dia berjalan 1200 km jauhnya hanya ditempuh satu malam saja. Nggak percaya. Pak Ibrahim aja nggak percaya sebenarnya nak ya. Tetapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita percaya. Makanya tadi disebutkan Nabi itu menaiki kendaraan apa? Buruk. Digambarkan nak ya, buruk itu seperti kuda yang memiliki sayap, yang dimana kecepatannya itu secepat kilat. Wush. Dari Mekah nih, dari Masjidil Haram ini, wush, sampai sudah di Masjidil Aqsa ya. Dari Masjidil Aqsa ini mau ke PJHI, wush, sampai sudah ke SD 005. Tapi enggak ada ya nak ya, belum ada pada saat itu SD 005 ya. Nah, anak-anakku semuanya ya, sehingga kemudian banyak orang-orang yang tidak percaya. Tetapi inilah kebesaran Allah ya, supaya nabinya ini betul-betul tidak dipermalukan. Makanya kemudian sebelum mi'rajnya Nabi itu isra dulu ke Masjidil Aqsa. Diceritakanlah ya suasana apa? Halo, ini ndak ada yang mau dapat hadiah kah? Kok sudah mulai ngobrol sendiri ya? Mungkin bertanya-tanya itu ada apa lagi ya di kantong ajaibnya itu Ustadz Ibrahim. Masih ada nak ya, masih ada, tunggu ya. Nah, iya, dari situ anak-anakku semuanya ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di Masjidil Aqsa ini ada itu, di Masjidil Aqsa ini seperti ini keadaannya. Orang-orang yang pernah ke sana itu mengimani, ya, mengimani. Karena memang orang itu lama baru bisa sampai ke sana, dan kemudian lama kemudian baru bisa kembali. Tetapi penjelasan Nabi ini memberikan pembuktian, dan Masya Allah pada saat itu banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian ini yang terakhir anak-anakku ya, yang terakhir ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke Sidratul Muntaha ya, ke arsy-Nya Allah ya, naik ke arsy-Nya Allah. Nabi itu berjumpa langsung kepada ini berdiri dulu, berdiri. Iya, Masya Allah, Masya Allah ya. Kenapa sudah pincang-pincang itu? Keram kesemutan, sudah kakinya. Oh, iya. Tadi naik ke Sidratul Muntaha bertemu langsung dengan siapa nak? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Nyaring sekali ya. Iya. Nah, coba bacakan aja dulu ini ya. Bacakan ini biar apa? Kamu dapat hadiah tambahan nanti ya.
Nah, di langit pertama ada nabi siapa? Ada. Di langit kedua nabi? Isa. Di langit ketiga ada nabi? Yusuf. Langit keempat ada nabi? Harun. Keenam ada nabi? Musa. Ketujuh ada nabi? Ibrahim. Abul Anbiya. Dapat hadiah dia. Masya Allah. Wih, besar hadiahnya tahu nah. Terima kasih nak ya, Masya Allah. Iya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mendapatkan perintah sholat, ya, perintah sholat. Kemudian pertama kali Nabi itu mendapatkan perintah sholat ada berapa kali? Duduk. Iya, Ustadz panggil itu sudah angkat duluan tangannya ini. Iya. Siapa namanya nak? Fatir. Fatir, Masya Allah ya. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Iya. Tadi Nabi ketemu dengan siapa di Sidratul Muntaha? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi itu mendapatkan perintah untuk umatnya. Sholat wajib. Berapa kali pertama? 50 kali. Tapi sholat wajib kita sampai pada saat ini berapa kali? 5 aja. Nah, kita beri dulu hadiah dong ya buat Ananda Fatir ya. Nggak usah tepuk tangan, nah ini musola ya, nggak boleh kita tepuk tangan di dalam musola ya. Iya, Masya Allah ya. Ini hadiahnya ya. Ternyata ini sudah hadiah terakhir. Iya, mohon bersabar nak ya. Iya, silakan kembali nak ke tempatnya ya. Iya. Nah, anak-anakku semuanya, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 50 kali, kemudian Nabi turunlah ya. Ternyata ketika turun, mampirlah Nabi ke langit ke-6 ya. Di sana ada Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian Nabi itu ditanya oleh Nabi Musa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Musa. Kemudian berbincang-bincanglah dia berdua. Apa yang kamu lakukan ke atas ke Sidratul Muntaha? Kemudian aku bertemu dengan Allah. Kemudian apa yang diperintahkan kepadamu? Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali. Kemudian kata Musa, waduh Muhammad, itu banyak sekali. Umatmu nanti tidak akan sanggup ya. Umatnya Nabi Adam saja yang besar-besar, kalau diberikan perintah sholat 50 kali itu tidak akan sanggup. Coba deh kamu naik dulu ke arsy Allah, tawar dulu ya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani malaikat Jibril itu naik lagi ke arsy-Nya Allah ya. Kemudian menawar. Kemudian setelah tawar menawar itu turun lagi, bertemu lagi Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6. Kemudian ditanya lagi, berapa ya Muhammad? Dikurangi 5, 45. Itu masih banyak. Kamu nanti umat pun tidak sanggup. Nah, coba kita aja saat ini kan berapa sholat wajib kita setiap hari? Masih bolong-bolong enggak? Jujur juga ya, masih bolong-bolong ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang bolong sholatnya ya. Aminnya yang nyari, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang bolong sholatnya. Iya, amin ya. Nah, sampai kemudian Nabi naik lagi setelah dikatakan oleh Musa 45 kebanyakan, naik lagi kepada Allah, dikurangi lagi 5, dikurangi lagi 5, sampai kemudian 5 kali ya. Tinggal 5 aja ini. Ketika Nabi turun kemudian bertemu lagi Nabi Musa, Nabi sudah mengatakan, ya Musa, aku sudah capek, aku malu kepada Allah. Masa dari tadi 50 aku minta tawar terus ya. Coba kalau kalian ya,
uang jajannya itu dikurangi terus sama ibunya. Ridho enggak? Hah? Ada yang ridho? Nggak ridho ya. Nah, begitulah nak ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah malu kepada Allah dan kemudian ditetapkanlah sholat wajib berapa kali? Yang pertama Masya Allah ya. Nah, jadi anak-anakku ya, Nabi itu sudah sayang dan cinta kepada kita. Makanya sholat yang sebelumnya diwajibkan 50 kali itu ditawar oleh Nabi dan jadi 5 kali. Nah, kalau 5 aja lagi kita sudah berat, bagaimana kita mau ketemu Nabi di surganya Allah? Ya, kita mulai hari ini jangan sampai bolong-bolong Jangan sampai bolong-bolong Iya, dia. Masya Allah ya. Baik anak-anakku semuanya ya, itu yang bisa Ustadz Ibrahim sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya masih panjang ya materinya itu ya, namun kemudian karena waktu yang membatasi kita ya, kita harus mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini.